Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Al-Mukasyah dengan NIM 2001533005. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancang Bangun dan Analisa Penggunaan Zero Tier pada Jaringan RT/RW-NET sebagai Remote Gateway bersama dosen pembimbing saya, Pak Heribertus Yulianton. Yang pertama, latar belakang. Jaringan RT/RW-NET adalah jaringan lokal yang umumnya digunakan di area perumahan ataupun permukiman. Jaringan RT/RW-NET seringkali hanya menggunakan layanan internet broadband dari ISP yang hanya menyediakan IP publik dinamis, sedangkan jaringan RT/RW-NET membutuhkan IP publik statis untuk digunakan sebagai remote gateway. Nah, ISP ini seringnya hanya menyediakan IP publik dinamis, dan jika ingin menambahkan IP publik statis, pastinya biaya akan lebih mahal. Nah, dalam konteks inilah teknologi Zero Tier menjadi relevan. Zero Tier merupakan solusi jaringan terdistribusi yang mengizinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat di berbagai lokasi secara aman, seolah-olah perangkat tersebut terletak dalam jaringan lokal yang sama. Untuk perumusan masalah dan batasan masalah, karena keterbatasan waktu, nanti video bisa di-pause dan bisa dibaca. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas Zero Tier dalam memberikan akses jarak jauh kepada pengguna dari luar jaringan, menganalisis kinerja jaringan RT/RW-NET dengan Zero Tier, serta mengevaluasi manfaat yang terkait dengan implementasi Zero Tier pada lingkungan jaringan ini. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan yaitu Network Development Life Cycle atau NDLC dan juga Quality of Service atau QoS, yang merupakan sebuah metode untuk mengukur kualitas sebuah jaringan. Metode NDLC sendiri terdiri dari 6 tahapan, yaitu analisis, design, simulation, prototyping, implementation, monitoring, dan management. Nah, pada metodologi NDLC yang saya gunakan, di sini saya menggunakan hanya 4 saja, yaitu analisis, design, implementation, dan monitoring. Nah, ini untuk skemanya. Yang pertama, bagian analisis. Untuk analisa kebutuhan sistemnya, yang hardware, kita membutuhkan satu buah single board komputer, di mana di sini saya menggunakan Orange Pi Zero 3 yang memiliki spesifikasi RAM 1 GB, kemudian dengan tambahan storage microSD 16 GB. Kemudian untuk bagian software, di sistem operasi servernya menggunakan Debian Server Bullseye, kemudian sistem operasi kliennya menggunakan Windows 11, media bootable-nya menggunakan Balena Etcher, kemudian remote gateway servernya tentu saja Zero Tier. Untuk remote access server menggunakan terminal bawaan dari Windows, kemudian untuk perambahan kliennya menggunakan Google Chrome, kemudian untuk quality of service menggunakan aplikasi iPerf dan Wireshark. Dalam skenario pengujian, yang pertama mengimplementasikan topologi sesuai dengan rancangan serta melakukan konfigurasi Zero Tier di sisi server dan sisi klien. Kedua, melakukan koneksi dari sisi klien ke sisi server di luar jaringan lokal. Kemudian menggunakan aplikasi iPerf untuk inject data sebesar 5, 10, 15, dan 20 Mbps melalui jaringan Zero Tier. Keempat, melakukan penangkapan data yang mengalir melalui iPerf dengan aplikasi pendukung Wireshark. Yang terakhir, melakukan pencatatan hasil perhitungan dari throughput, packet loss, delay, dan jitter yang kemudian akan dianalisa. Kemudian masuk dalam tahap desain, yaitu rancangan topologi. Dalam jaringan yang berjalan, terdapat 3 buah sumber internet broadband dari 3 ISP yang berbeda sebagai sumber bandwidth dalam jaringan RT/RW-NET. Dari sisi infrastruktur jaringan, pengguna dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengguna melalui fiber optik dan wireless radio. Kemudian kita tambahkan Zero Tier server yang terkoneksi langsung ke router utama dari jaringan RT/RW-NET. Berikut topologi setelah ditambahkannya Zero Tier server. Kemudian masuk pada tahap implementasi, yaitu konfigurasi sistem. Yang pertama, instalasi sistem operasi pada sisi server. Di sini menggunakan Debian Bullseye server yang diinstalasi di dalam single board komputer Orange Pi Zero 3. Kemudian dikonfigurasikan server Zero Tier-nya. Kemudian pada
klien juga harus diinstalasi untuk aplikasi zero tier-nya. Kemudian masuk pada tahap monitoring menggunakan metode quality of service. Quality of service adalah kemampuan jaringan untuk memberikan kualitas layanan yang diinginkan oleh pengguna seperti kecepatan transfer data, latensi, jitter, dan reliabilitas. Dalam menentukan standar QoS, salah satu yang digunakan adalah standar TIPON atau Telecommunication and Internet Protocol Harmonization over Networks yang dikeluarkan oleh European Telecommunication Standards Institute. Berikut tabel-tabel standarisasi yang digunakan dalam TIPON. Kemudian pada hasil dari penelitian ini, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, selanjutnya data tersebut akan diolah untuk menganalisis quality of service dalam jaringan zero tier. Berikut tabel rekapan data yang telah dikumpulkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi iPerf dan Wireshark. Di sini terlihat, dari semua besaran data, paket loss-nya menunjukkan 0%, yang berarti tidak ada paket loss sama sekali. Kemudian untuk throughput beragam dari 34 MB per second hingga 49 MB per second. Delay dan jitter pun tidak begitu tinggi, cenderung rendah, dan masih bisa dikatakan stabil. Dari tabel tersebut, dari semua besaran data menghasilkan nilai indeks 4 yang masuk kategori sangat memuaskan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Yang pertama, instalasinya mudah. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, kecepatannya stabil. Kemudian yang keempat, kualitas layanannya tinggi. Kemudian saran. Yang pertama, monitoring dan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua, pengujian skala yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, evaluasi dari sisi keamanannya. Sekian paparan skripsi dari saya. Terima kasih.